berada di Kampung Cibaju, Desa Linggarjati. Kita lihat warga begitu antusias untuk membangun jalan desa, jalan terobosan untuk ke arah Galunggung. Ini bisa kita lihat warga sedang bergotong royong membuat jalan secara swadaya. Ini di Jumat yang cukup cerah ini kesempatannya dari pagi ini ya. Nah, kegiatan gotong royong dari Kampung Cibaju, desa di kaki Gunung Galunggung ya, bisa dibilang ini. Atau mungkin nanti bisa sama Pak RW-nya. Oh, ini kerjaan yang berat. Kita coba berbincang dengan salah satu masyarakat ya, warga di sini. Pak, dia tuh sabar alami, Pak. Ada mau ya? Mana, Pak? Dua Jumat. Oh, 2 Jumat berarti tiap pinten Jumat gotong royong. Dia pintennya sabaraha kelompok jalanan pada di 200 meteran. Ya, langsung 300 meter. Ini jalan alternatifnya. Ada. Mohon. Ya, secara swadaya banyak yang dibayar banyak. Nah, itu tadi setelah kita bincang-bincang tadi dengan warga ya, ternyata ini emang keinginan warga untuk buat jalan terobosan baru ya. Gotong royong inisiatif saja, jadi tanpa dibayar ya. Ya, lebih baiknya jika ada pemerintah lebih peduli ya, mungkin bisa dibantu lah dengan dinas terkait untuk membantu warga di sini mewujudkan keinginannya membangun jalan desa ya, menuju desa mereka ya di sini, karena sejauh ini akses menuju desa dari Kampung Cibaju ke desa Linggarjaya cukup jauh ya. Makanya dengan keinginan warga di sini, mereka bergotong royong untuk jalan desa, membangun jalan desa dari Kampung Cibaju ke desa mereka ya, untuk lebih dekat lagi. Nah, baik, kita coba jalan-jalan ya, ini sambil ngabolang lihat-lihat jalan akses yang akan dibangun warga. Ini baru 2 minggu udah lumayan. Terus lewat kali, lihat airnya, lihat masih jernih ya. Airnya masih sangat jernih, masih alami ini di kampung. Nah, ini ada lalap ya, lihat lalap pohon. Nah, ini sering ditemukan di rumah-rumah makan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk jalan kita agak susah ya untuk lewat itu. Nah, rencananya warga akan membuat akses jalan untuk ke situ. Ini yang dialiri air sejauh kurang lebih 300 meteran lah menurut keterangan warga. Baik, kita akan mencoba ya menuju titik jalan penghubung dari yang ke Kampung Cibaju alternatif menuju desa mereka. Sini kita lihat suasana alam di kaki Gunung Galunggung ya, ini berada di kaki Gunung Galunggung ya.
sudah sampai di salah satu lokasi ini ya, kira-kira jalan yang mau dibikin akses warga menuju desa. Ya kita lihat, nah itu ada pohon nau, dimana ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian mereka. Kalau istilah Sunda menyadap lah tuh, nyadap tangkal kawung. Oh, kita lihat ada wadong ya. Kalau istilah Sunda itu disebutnya wadong ya, buat nyadap. Ya. Nah, tuh kita lihat salah seorang bapak ini ya sedang gotong royong, meskipun ya sudah rentan usia, tapi mereka masih tetap semangat dan antusias saking pengennya mempunyai jalan akses ya, yang lebih mudah lagi menuju desa mereka. Nah ternyata setelah ditelusuri ya, dan itu gotong royong itu dibagi dua kelompok ternyata ya. Yang satu yang tadi kita lihat, yang satu lagi kita lihat di ujung sana. Nah mereka pun sama, jadi dibagi dua kelompok ya, dengan harapan biar cepat selesai, walaupun mereka dengan swadaya mereka tetap semangat bergotong royong. Nah, lagi kita lihat ya, dan berbincang-bincang dengan salah satu warga yang sedang bergotong royong. Ini suasana alam di sini sangat asri sekali ya, dengan masih banyaknya ribuan pohon. Di sana ada kali yang airnya juga masih terawat, masih jernih. Sudah harus hati-hati ya, ini agak terjal nih jalannya. Oh, inilah suasana di kampung Si Baju ya, di kaki Gunung Galunggung. Enak banget ini. Oh, jantan dari itu tidak apa di bawah kelompoknya. Tapi satu bentan RW. Iya, bentan desa. Oh, bentan desa. Oh, bentan masing-masing punya peran. Nah, tapi Satu tujuan lah. Satu visi. Ya, satu komando. Nah, siap. Kita coba akan berbincang dengan warga masyarakat yang sedang bergotong royong ya, membangun jalan. Nah ini medannya cukup lumayan ekstrim ya. Nah ini kita akan menyeberang salah satu sungai mereka. Nah kita lihat nih, airnya masih sangat jernih sekali. Ini berasal dari aliran Galunggung. Nah, ini mengalir ke sini, masih sangat jernih sekali ya. Kita lihat airnya masih sangat jernih sekali, adem pokoknya. Dan cuaca terik kayak gini. Kita lagi ngebolang ya di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai ya di lokasi tempat gotong royong warga ya. Ini sebenarnya beda desa ya menurut keterangan RW tadi. Jadi yang tadi kita lihat di sana sama grup yang ada di sini ternyata beda desa. Alhamdulillah nanti kita akan coba berbincang dengan salah satu warga yang sedang gotong royong. Ternyata di sini gotong royongnya masih kental ya, masih semangat warganya, karena saking mereka
kata CTS ya tuh bisa kita lihat itu kalau dari arah kota Tasikmalaya dari JBTC-nya itu datang kita dari arah sono ini menuju CTI. Jadi keuntungannya kalau kita ada jalan setelah jalan sini, jadi wisatawan nanti bisa langsung berkunjung ke objek wisata Cipanas Gelembung melalui akses ini. Tidak muter lagi, jadi lebih dekat. Ini salah satu keuntungan sebenarnya kalau jalan akses ini. Akan coba berbincang dengan sesepuh di sini atau tokoh masyarakat ya asli Pak Setas ya. Coba berbincang dengan Pak didampingi tokoh ya atau pengurus sebagai koordinator swadaya Jalan Jati Mekar yang diswadayakan oleh semua masyarakat dari 3 desa, yaitu desa Padakembang, desa Mekarjaya, dan desa Linggarjati. Jalan ini dihubungkan antara desa Mekarjaya dengan desa Linggarjati. Ini sebagai impian masyarakat buat akses ekonomi, memperkembangkan akses ekonomi dari Mekarjaya juga Padakembang ke Linggarjati. Itu sangat diimpikan oleh semua masyarakat yang ada di kampung saya. Jadi tujuannya ini adalah untuk intinya mempermudah pergerakan barang maupun orang, pergerakan barang, akses ekonomi lah utamanya. Jadi Mungkin, Pak, saya dari segi ini kan pasti ada pembebasan lahan. Ini warga masyarakat seperti apa tanggapannya ketika Bapak menunjukkan ada pembukaan jalan? pasti ini ada kendala. Kalau misalkan pembebasan dari awal pasti ada kendala. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan dengan masyarakat yang punya tanah di sini, alhamdulillah pembebasan sudah terrealisasi dengan baik. Saya juga sangat bersyukur kepada semua masyarakat yang antusias dari Padakembang, juga Mekarjaya dan Desa Linggarjati yang sangat menyupport terhadap Jalan Jati Mekar ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga lancar. Ini Pak ya. Swadaya masyarakat. Nggak dibayar ya? Saya tidak ada pungutan bayar dari pemerintah atau dari siapapun. Ini adalah murni dari swadaya masyarakat. Nah, ini untuk tadi kan saya tanya itu baru 2 Jumat ya. 2 Jumat ya. Ini kan mungkin gotong royong gitu ya. Gotong royong ya. Ya, jadi mereka saking pengennya Saking pengennya impian jalan menuju Linggarjati itu impian dari dulu sebagai masyarakat yang ada di Kampung Keponcong juga Desa Padakembang. Ini akses juga untuk kedua wisata, yaitu wisata Cipanas Galunggung dan wisata Citiis, untuk mempermudah akses ekonomi. Jadi memperlancar ekonomi masyarakat yang ada di saya. terima kasih. Mungkin ini dengan Pak dengan saya Ruhyan Nuryadin. Kebetulan dalam kepengurusan karena ini swadaya sudah dijelaskan Pak Sanusi tadi, karena ini murni swadaya masyarakat, sehingga kita membentuk semacam kepengurusan lah supaya pekerjaan ini terkoordinir seperti itu. Maka kita bentuk kepengurusan yang pertama diketuai oleh Bapak Idun Sulaksana, pertama dari pelindung oleh para kepala desa yang terdiri 3 kepala desa Linggarjati, kepala desa Padakembang, dan kepala desa Mekarjaya. Kemudian ada pengarah juga, ada Pak Abdul Aziz, Pak Mamanida, dan Pak Supriyatna. Kemudian di bawah ada tim pelaksana diketuai oleh Pak Idun Sulaksana. Kemudian saya sendiri Ruhyan Nuryadin sebagai sekretaris. Kemudian ada bendahara pada Atang. Kemudian untuk koordinasi di masing-masing wilayah, karena meliputi 3 desa, ya, kita bentuk 3 koordinator. Yang pertama untuk koordinator wilayah Linggarjati Pak Odoy, kemudian untuk koordinator wilayah Padakembang ada Pak Japar Sidik, kemudian untuk koordinator wilayah Padakembang, untuk Mekarjaya Pak Sanusi, Pak Junet. Kemudian izin saya jelaskan dari awal. Ini
swadaya masyarakat ini memang sudah lama diimpikan seperti dengan tadi oleh masyarakat. Nah, kebetulan dari obrolan sementara kita ada semacam pertemuan 1-2 kali, akhirnya diputuskan oke, kita jalan, daripada kita obrol-obrol tidak terlaksana, akhirnya kita jalan. Kebetulan dari sisi Lingajati ada yang menghibahkan full sepanjang 230 meter kali 3,5 meter. Kemudian dari sisi Mekarjaya kita panjang sekitar 70 sampai 75 meter, lebar 3 meter. Nah, untuk sisi Mekarjaya yang hibah murni itu 1 meter kali 70 meter, sedangkan 2 meter kali 7 meter itu adalah pembebasan. Dan alhamdulillah ada donatur juga, yang terima kasih kepada donatur yang sudah bersedia membayarkan pembebasan lahan ini seperti yang Bapak lihat sekarang. Alhamdulillah sudah mulai dikerjakan, dan mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi donatur yang tergerak untuk membantu pelaksanaan pembangunan jalan swadaya gitu ini. Seperti dijelaskan tadi, saya ulang bahwa ini menghubungkan 3 desa, yaitu Padakembang, Mekarjaya, dan Lingajati, di mana di Lingajati sendiri adalah ada objek wisata Cipanas Galunggung dan Kawah Galunggung, sedangkan di desa Padakembang ada objek wisata Citis. Nah, apabila jalan alternatif ini sudah jadi, wisatawan yang dari Cipanas akan menuju ke Citis tidak harus jauh-jauh muter ke Jalan Baru Cisinga, bisa memotong jalan lewat jalan Jati Mekar ini, seperti itu barangkali Pak. Selain daripada itu, untuk perekonomian juga, pergerakan arus orang dan barang, pertukaran hasil bumi, hasil pertanian akan lebih lancar. Seperti itu barangkali penjelasan. Sejauh ini Pak, ada kendala apa saja sih yang dihadapi? Kalau misalkan dari Medan kan cukup terjal ya lumayan. Sementara untuk kendala dari personil sebenarnya tidak ada kendala, masyarakat sana mendukung. Cuma mungkin karena ini adalah jalan baru, membuka jalan baru, kendalanya hanya alam aja sih sedikit, harus meneratas atau ya seperti biasalah, ada kesulitan fisik aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan non fisik insya Allah tidak ada masalah. Satu lagi Pak, dari pemerintahan tempat, dari desa maupun dewan, gimana tanggapannya, sering mengunjungi nggak di sini? Alhamdulillah Pak, untuk Pak Kepala Desa dari sejak awal hari Jumat tanggal 3 Mei kita lapor kepada Kepala Desa, kemudian kerjaan dimulai. Alhamdulillah sangat mendukung, bahkan kami juga berkunjung ke Kepala Desa Mekarjaya dan Kepala Desa Padakembang. Alhamdulillah 3 Kepala Desa sangat mendukung. Kemudian kebetulan tadi juga seperti Bapak lihat nanti di video, ada dikunjungi Pak Kapolsek Sukaratu juga beserta jajaran tadi ikut gotong royong. Demikian pun Pak Camat sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan saja kedepannya dengan ada informasi terbuka ini, aparat atau pejabat yang lain ikut mendukung juga. Gitu, Pak. Begitu salam kepada Pak Bupati Pak, tolong bantu kami Pak, gitu. Sama Dewan, Pak Dewan bagus. Ya. Ya, lebih hari ini ke Dinas Pariwisata mungkin ya. Ya, spesial Kepala Dinas Pariwisata dan Perhutani Pak. Kalau ditengok Untuk perhutani Pak Panandang, tolong Pak. Panandang Kusnandar, kebetulan teman saya juga. Iya. Ya, Perhatiannya gitu. mohon perhatiannya gitu, karena ini adalah kepentingan bersama lah gitu, bukan hanya kepentingan warga ya. Karena jalan ini kan ya bisa untuk apa jauh seperti itu Pak. Oke, baik, tadi kita sudah berbincang ya dengan beberapa tokoh di sini. Ternyata mereka punya tujuan yang sama ya, tujuan yang mulia dengan dibangunnya tempat ini ya. Dibangunnya jalan akses dari objek wisata Citis alternatif menuju Cipanas Galunggung. Nah, nantinya jika akses jalan ini sudah terhubung, semua wisatawan tidak usah jauh-jauh ke Jebek Cisinga dulu untuk menuju Cipanas Galunggung. Yang di sini udah ada alternatif, kita lihat emang cukup dekat sih menuju Cipanas Galunggung kalau lewat jalan sini. Tadi lebih menghemat waktu.
Terus lebih lanjutnya lagi mungkin betul tadi dikatakan tokoh masyarakat tadi bahwa dengan adanya akses menuju jalan ini mungkin akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat ini lebih maju lagi. Terus selain itu kan ada area pesawahan, akses untuk mengangkut sirkulasi angkut barang hasil gabah mereka pun akan lebih mudah diakses. Mungkin itu beberapa manfaat keuntungan dengan adanya jalan menuju jalan alternatif ini ya. Tadi sempat dibilang adanya penghubung 3 desa, desa Linggajati, Mekarjaya, dan Padakembang. Nah ini sungguh luar biasa ya. Kalau tidak kita lihat tadi medannya memang cukup kerja, tapi dengan semangat warga di sini, mereka alhamdulillah ini baru berjalan 2 Jumat ini sudah panjang ya. Tuh jalan yang dihasilkan. Berarti ini saking antusiasnya masyarakat kali baru ini. Oke, sementara sekian dulu. Kita sudah menuju tadi dan bincang-bincang dan melihat-lihat lokasi jalan yang akan dibangun warga dengan swadaya. Ini kalau dilihat di sini ada di tengah-tengahnya. Itu tadi desa nah itu kawasan objek wisata Titis ya sebenarnya. Ini kalau kita nanti dari Titis ini para wisatawan bisa akses lewat jalur sini dan akan sampai di kawasan wisata Cipanas Galunggung. Nah jadi akan lebih dekat lagi kalau jalan ini sudah terhubung. Ini kita lihat tuh ada pohon aren ya. Nah itu masih berbuah, itu merupakan salah satu bahan kolang kaling ya. Pasti para warga itu sudah tahu ya. Untuk di bulan puasa itu banyak sekali pohon kolang kaling. Nah ini pohonnya itu dari pohon aren, itu mereka ambil diolah, ada yang dimakan, ada yang digodong proses pembuatan. Selain itu pohon juga atau aren kalau orang Sunda itu bisa buat gula aren ya, itu disadap